Sewaktu rumahnya digeledah, polisi juga menemukan tulang-tulang manusia yang masih utuh. Oke, selamat datang buat ama-ama semuanya. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah serial killer nih, yang ceritanya mungkin bisa bikin kalian enak. Serial killer yang mau gue ceritain ini mungkin gak sepopuler kayak cerita Ted Bundy ataupun Jack the Ripper. Yang jadi sorotan di cerita ini nih, ketika pelaku membuat souvenir dari tubuh para korbannya. Nah, tubuh para korbannya ini nih dibuat menjadi mangkok. Mangkok ini dari tengkorak. Kemudian kap lampunya pun dari kulit para korbannya ya, kayak dikulitin gitu. Dia juga dikenal sebagai tukang jakal dari Plainfield. Edward Theodore Kent atau Ed Gein ini lahir pada tanggal 27 Februari 1906. Si Ed Gein ini lahir dari ibu yang bernama Augusta Wilhelmine dan bapaknya bernama George Philip Gein. Ed Gein juga mempunyai seorang kakak yang bernama Henry. Nah, Ed Gein dan keluarganya ini tinggal di kota La Crosse, Wisconsin, negara bagian di Amerika Serikat. Latar belakang keluarga mereka ini bisa dibilang gak harmonis. Si ibu dan bapaknya ini sering banget nih bertengkar. Ya bahkan Augusta ini ngebenci bapaknya si Ed Gein. Karena ibu Ed Gein ini orangnya sangat religius ya, agamis lah. Dia ini benci sama suaminya yang merupakan seorang pecandu alkohol. Karena kecanduannya pada miras, bapaknya Gen ini sulit buat mempertahankan pekerjaannya. Ini juga salah satu yang membuat Augusta itu dia benci gitu sama suaminya. Ia pernah bekerja sebagai tukang kayu, penjual asuransi, dan di pembangkit listrik. Tapi nggak pernah benar kerjanya, kayak nggak pernah tetap pindah-pindah terus ya. Mungkin gara-gara kecanduan alkoholnya tersebut. Jadi yang membuat ibunya si Edkin ini kayak ya benci lah cowok sama bapaknya si Edkin, kayak nggak bertanggung jawab gitu tuh. Sampai pada akhirnya Augusta sang ibu mempunyai usaha sendiri nih dengan membuka sebuah toko grosir yang akhirnya toko grosir itu maju nih. Augusta sang ibu ini bisa dibilang ekstrim banget dalam hal beragama. Ia itu menganut ajaran Lutheran, tapi dia itu kayak agak sesat gitu dalam berpikir. Ibunya selalu berkhotbah setiap hari ke anak-anaknya tentang kejahatan duniawi dan kejahatan minum-minuman keras. Maknya ini ya bisa dibilang keras banget lah sama anak-anaknya. Emaknya ini juga selalu bilang nih bahwa wanita itu merupakan alat iblis. Wanita adalah pelacur dan seorang perusak. Wanita yang suci hanyalah aku, yaitu ibunya si Edkin dan si Henry. Ya jatuhnya tuh kayak didoktrin setiap hari sama ibunya. Ibunya sangat keras nih ngasih tahu bahwa mereka harus menjaga kesucian mereka dari wanita. Singkat cerita, pada tahun 1914 ibu sama bapaknya mutusin buat jual toko grosirnya nih. Dan mereka pindah dengan membeli sebuah rumah di atas pertanian kecil di desa Plainfield, Wisconsin di negara bagian Amerika Serikat. Kehidupan Edkin sehari-harinya ngebantu orang tua mereka buat bertani. Jadi si Edkin ini bener-bener sama sekali nggak pernah bersosialisasi. Jadi kayak diisolasi aja gitu. Karena ibunya itu melarang si Edgen sama Henry ini buat keluar dari pertanian. Nah, mereka ini keluar dari pertanian hanya untuk bersekolah. Dan di sekolahan pun Edgen gak punya teman sama sekali. Edgen ini tipe orangnya pendiam, pemalu, sama sedikit agak feminim gitu ya, agak ngondek sedikit. Edgen ini juga dipandang aneh perilakunya oleh guru dan teman sekelasnya. Soalnya Edgen ini suka tertawa acak, seolah-olah dia mentertawakan leluconnya sendiri. Tapi si Edgen ini cukup berprestasi di sekolahannya, khususnya dalam hal membaca. Ya, Edgen sebenarnya juga pengen punya temen. Kadang-kadang ia nemuin anak yang bener-bener pengen ia jadi temen nih. Pas dia nyeritain ke ibunya di rumah tentang anak itu, ibunya ini selalu ngomong bahwa anak yang ingin Edgen jadikan teman itu terlahir dari keluarga yang nggak bener. Ya jadi kayak didoktrin gitu sama ibunya bahwa orang-orang di luar sana itu nggak baik gitu. Tapi Edgen ini sangat manut, sangat nurut sama ibunya ya, karena Edgen ini sangat sayang sekali dan mengidolakan banget ibunya. Ya apa yang dikatain ibunya itu dia pasti nurut. Soalnya Augusta ini punya kepercayaan bahwa pria itu adalah makhluk yang penuh nafsu dan bermulut kotor, yang suka memanfaatkan tubuh wanita untuk kepuasannya sendiri. Ibunya nggak mau anak-anaknya jadi seperti itu. Jadi Edgen ini bisa dibilang keterbelakangan sosial sama emosional gitu. Panjang ceritanya cok. Oke lanjut. Jadi pada 1 April 1940 bapaknya ini meninggal di usia 66 tahun karena gagal jantung.
Ya penyebabnya itu karena faktor dari sering atau kecanduan minum alkohol. Bapaknya meninggal ini berarti si Edgen itu usianya 34 tahun. Kemudian 4 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 16 Mei 1944, pada sore hari kakaknya Henry sama Edgen ini ngebakar semak belukar yang ada di pertanian keluarganya. Terus ternyata api ini makin gede nih, kemudian menarik perhatian pemadam kebakaran ya, karena asapnya itu kan kemana-mana. Setelah api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, si Ed ini ngelapor sama polisi bahwa kakaknya itu hilang. Setelah polisi datang dan mencari keberadaan kakaknya, kemudian anehnya ini si Ed malah nuntun polisi ke tempat Henry berada dengan tubuh tertelukuk dan dengan memar di kepalanya, dengan keadaan udah gak bernyawa. Tapi pas Henry ditemuin, dia tuh berada jauh dari tempat kebakaran. Walaupun meninggal Henry ini rada aneh, polisi bilang bahwa meninggalnya Henry ini karena gagal pernapasan yang disebabkan oleh asap waktu kebakaran. Untuk pemadam sendiri, polisi ini ngasih konfirmasi bahwa mungkin aja waktu Henry terjatuh kepalanya itu terbentur sama batu, makanya terdapat memar di kepalanya. Dan karena statement itu, polisi pun gak ngelakuin otopsi atas meninggalnya si Henry ini. Tapi rada aneh gak sih Cuk, kenapa si Edgen ini bisa nuntun polisi buat temuin si Henry? Gimana menurut amang-amang sekalian? Coba komen di bawah. Setelah Edgen kehilangan bapak dan kakaknya, Edgen ini sekarang hanya tinggal berdua aja nih sama ibunya. Tapi gak lama setelah kematian Henry, ibunya ini menderita sakit stroke. Ed yang sangat menyayangi ibunya merawat ibunya ini dengan sangat baik. Sampai-sampai ibunya ini yang tadinya sakit stroke bisa jalan lagi gitu ya, walaupun sedikit-sedikit. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Saat ibunya terserang stroke yang kedua kalinya, ibunya ini meninggal pada tanggal 29 Desember 1945. Atas kehilangan ibunya, Edgen ini sangat sedih dan sangat kehilangan karena cuma ibunya yang dia punya di dunia ini. Dia tuh kayak masih gak percaya kenapa Tuhan membiarkan wanita yang baik dan suci di dunia ini yang penuh dengan pelacur harus pergi meninggalkannya. Edgen hidup seorang diri melanjutkan pertanian keluarganya. Setelah kematian ibunya, Edgen ini sangat menjaga ruangan-ruangan yang sering ditempatin ibunya, terutama kamar ibunya, dan selalu ngunci kamar ibunya biar nggak kesentuh nih. Sementara bagian rumah yang lainnya itu dibiarin berantakan sama kumuh, jadi nggak pernah dibersihin. Kemudian Edgen ini tinggal di sebuah kamar kecil di sebelah dapur. Dan pada saat itu juga Edgen ini menjadi sangat kesepian. Dia tuh mulai ngabisin waktu luangnya dengan ngebaca buku tentang anatomi tubuh manusia, koran-koran lokal tentang kematian warga setempat, dan ngebaca majalah-majalah tentang kekejaman Nazi. Pada sekitar tahun 1950-an terjadi banyak kasus orang hilang di Wisconsin. Ada salah satu kasus yang membuat polisi kebingungan, yaitu kasus menghilangnya Mary Morgan, seorang wanita pemilik kedai minuman keras yang menghilang secara misterius dari tempat usahanya tersebut. Puncaknya pada tanggal 16 November 1957, seorang pemilik toko perkakas yang bernama Bernice Warden berusia 58 tahun menghilang. Orang pertama yang mengetahui adalah putra Bernice Warden sendiri, yaitu Frank Warden, yang juga merupakan wakil sheriff setempat. Pada saat itu Frank mengunjungi toko ibunya, tapi setelah dia masuk, si Frank ini terkejut ngelihat ada bercak darah di lantai toko dan mesin kasirnya itu hilang. Saat polisi melakukan penyelidikan, si Frank ini bilang sama penyidik bahwa pada malam sebelum kejadian si Edgen itu ada di toko buat beli sesuatu nih, yaitu suatu galon cairan anti beku, dan bakal ke toko lagi besok paginya buat ngambil itu cairan. Setelah dicek dari nota penjualan, ternyata benar nih, pembeli terakhir yang ada di nota penjualan adalah si Edgen. Kemudian pada malam harinya Edgen ini ditangkap di rumah tetangganya, dan pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumah Edgen untuk melakukan penyelidikan. Saat melakukan penggeledahan di sebuah gudang pertanian si Ed, polisi juga terkejut saat melihat tubuh Nyonya Warden yang udah gak ada kepalanya digantung dengan posisi terbalik. Sewaktu rumahnya digeledah, polisi juga menemukan tulang-tulang manusia yang masih utuh, mangkok yang terbuat dari kepala manusia, topeng yang terbuat dari wajah manusia. Jadi ya emang bener-bener dikulitin gitu, jadi ini wajah.
di kulitnya jadi topeng manusia, kap lampu yang terbuat dari wajah manusia. Jadi tahu kan kap lampu, nah itu tuh dibuat dari wajah manusia. Sabuk yang terbuat dari payudara. Jadi kalau orang lain mah sabuk itu dari kulit buaya, nah si Edgen beda cow. Edgen itu sabuknya dari kulit payudara, 9 vulva dalam kotak sepatu, sepasang bibir yang digantung pada tali yang diikatkan sama ya kayak gorden gitu. Jadi tahu kan tali gorden buat ngikat, nah ujungnya itu tuh dari bibir manusia. Hasil Edgen yang mengerikan ini difoto di sebuah laboratorium milik negara. Sementara polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi karena mungkin masih ada korban-korban lainnya yang belum ketemu nih, yang mungkin masih aja dikubur gitu. Edgen ini diwawancarai di penjara oleh penyidik. Ia diberi pertanyaan bagaimana Anda menghabisi Nyonya Bernice Warden. Nah kemudian ia mengaku pada saat tanggal 16 November Gen ini masuk ke toko Nyonya Warden sebelum Nyonya Warden ini ingin menutup tokonya. Nah kemudian ia mengunci pintu depan toko, lalu secara tidak sadar ia pergi kerak senjata dan mengambil senapan berkaliber 22 lalu menembak kepala Nyonya Bernice Warden. Dan ia pun mengaku kepada penyidik telah bunuh Mary Hogan, sang pemilik bar yang menghilang secara misterius. Tapi saat ditanya bagaimana ia melakukannya, si Ed menjawab bahwa ia tidak bisa mengingat secara detail kejadian itu karena pada saat dan sesudah ia menghabisi Mary, ia dalam keadaan linglung. Sementara untuk banyaknya bagian tubuh yang ditemukan di rumah Edgen, ia tuh mengaku mendapatkannya dari kuburan. Jadi ia tuh nyuri jasad-jasad dari kuburan yang baru aja dimakamin. Tapi kenapa nggak ketahuan ya? Jadi setelah Edwin ngambil atau nyuri jasad tersebut, Edwin tuh ngerapiin kuburan itu lagi gitu. Jadi ya semula jadi nggak ketahuan. Nah kebanyakan korban atau jasad yang ia curi dari kuburan itu seorang wanita yang udah berumur dan yang ia anggap mirip sama ibunya. Pada saat Edgen ini ngelakuin semua kejahatannya, Edgen ini sekali lagi ngaku bahwa ia melakukannya dalam keadaan linglung. Tapi Edgen ini bersikeras bahwa ia tidak membunuh siapapun selain Nyonya Bernice Warden dan Mary Hogan. Kemudian pada tanggal 21 November 1957, Gen ini didakwa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama, di mana ia tidak bersalah karena alasan kegilaan. Kemudian ia didiagnosis menderita skizofrenia dan ia dinyatakan tidak kompeten secara mental sehingga tidak layak buat diadili. Kemudian ia dikirim ke rumah sakit negara bagian pusat untuk ODGJ, sebut aja ODGJ, yang terlibat tindak pidana atau tindak kejahatan. Psikiater yang mewawancarai Gen ini bilang kondisi ini disebabkan oleh hubungan yang tidak sehat dengan ibunya dan pola asuhnya yang salah gitu tuh. Tapi pada saat gue cari tahu di salah satu penelitian seorang profesor, ternyata Edgen saat dirawat itu sama sekali tidak memerlukan obat. Ya biasa kan pasien ODGJ atau pasien yang dirawat rumah sakit jiwa itu kan ngebutuhin obat ya, kayak obat penenang ataupun obat tidur gitu tuh. Tapi Edgen ini sama sekali nggak ngebutuhin obat tersebut ya, normal-normal aja gitu tuh. Bahkan saat diwawancari si Edgen ini ngaku senang gitu tinggal di rumah sakit jiwa tersebut ya, karena dia di sana itu bisa bersosialisasi dan bisa ngobrol gitu sama perawat-perawat cewek ya. Tapi dia itu udah didiagnosis ya menderita sakit skizofrenia gitu tuh ya, tapi ya rada aneh sih. Oke, segitu aja video dari gua, semoga kalian bisa terhibur dan bisa menikmati cerita ini ya. Maaf kalau suaranya rada pelan soalnya gua nge-record jam 2 pagi ya, sekarang sekitar udah jam 4 lah gua nge-record sampai 2 jam. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gua minta bantu support kalian buat like, comment, dan subscribe. Oke, see you next time video.